Ibu nggak pernah tahu sidangnya? Nggak pernah tahu. Ibu hadir terus? Hadir terus. Berdiri di mana waktu itu, Bu? Di depan pintu atau di luar pagar misalnya? Duduk di bawah pintu sambil mendengarkan, telinga dicorongin ke lubang pintu sedikit. Pak RT tidak mengakui kalau salah satu terpidana itu keponakannya, Pak. Salah satu terpidana adalah keponakan Pak RT? Iya, Sebentar, siapa itu, Bu? Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bugel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih yang sudah mampir di channelnya Cak Bugel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan ini masih di seputar kasus Vina Cirebon. Kita akan dengarkan bersama pernyataan seorang ibu. Dan ibu ini adalah kakak dari terpidana seumur hidup di kasus Vina Cirebon. Dan menurut pengakuan ibu ini, Pak RT Pasranlah yang tahu semuanya, dan sangat-sangat miris Pak RT Pasran tidak memberikan keterangan yang sebenarnya di hadapan kepolisian. Dan akan kita lihat bersama-sama videonya. Apa jawaban Pak RT? Bukan urusan saya, bukan urusan saya. Itu urusan polisi. Kalau bisa sana ke polisi aja. Terus masuk Pak RT-nya, Pak. Kenapa Ibu laporkan sekarang? Ya karena 2016 itu nggak ada siapa-siapa, Pak. Kita orang kecil mau lari kemana? Sedangkan itu kasusnya kasus polisi. Yang dibunuh anak polisi. Dan yang membunuh juga katanya anak polisi, Pak. Tapi nggak didengarkan dan sidangnya juga tertutup, Pak. Ibu nggak pernah tahu sidangnya? Nggak pernah tahu. Ibu hadir terus? Hadir terus. Berdiri di mana waktu itu, Bu? Di depan pintu atau di luar pagar misalnya? Duduk di bawah pintu sambil mendengarkan, telinga dicorongin ke lubang pintu sedikit. Pak RT tidak mengakui kalau salah satu terpidana itu keponakannya, Pak. Salah satu terpidana adalah keponakan Pak RT? Iya, Sebentar, siapa itu, Bu? Supriyanto. Ibu berani sekali, kenapa? Ya karena saya jujur, Pak. Karena saya tidak pernah menfitnah Bapak Pasren. Tidak pernah memfitnah Bapak Pasren? Iya. Maksudnya siapa yang memfitnah? Siapa yang dikatakan memfitnah Ya kan, Bapak Pasren? waktu itu ada laporan katanya saya itu keluarga terpidana menangis di bangkuan Bapak Pasren dan mengiming-imingi uang. Dan Oke, sebentar. Waktu itu polisi sempat mengatakan bahwa ada saksi yang dibayar pakai uang. Iya, katanya kayak gitu. Dan itu Ibu merasa? Enggak. Kenapa Ibu kemudian merasa bahwa itu jangan-jangan tudingannya ke Ibu? Nggak tahu tuh. Ya, yang melaporkan sih semua, Pak, dari keluarga terpidana. Ke Ibu Aminah, Ibu bersama keluarga yang lain, keluarga terpidana waktu itu masih tersangka mungkin ya? Iya. Itu datang ke rumah Pak RT. Pak, ayolah ngomong jujur. Kenapa sih Anda harus fitnah kami ini, keluarga kami ini? Iya. Bilang seperti itu, Bu? Iya. Apa jawaban Pak RT? Bukan urusan saya, bukan urusan saya. Itu urusan polisi. Kalau bisa sana ke polisi aja. Terus masuk. Itu ya pernyataan ibu ini telah memberikan keterangan yang sebenarnya di media, dan mudah-mudahan akan segera terungkap. Dan kita lanjutkan videonya. Pak RT-nya, Pak, Dan tidak pernah ketemu lagi? sudah tidak pernah ketemu. Keesokan harinya, lusa dan seterusnya misalnya, coba dicari? Tidak. Ya karena kami nggak mau dibilang datengin atau gimana, enggak. Kami lihat aja nanti di persidangan. Pikir kami tuh karena keluarga itu ke rumah Pak RT itu, Pak, dikiranya tuh Pak RT tuh mau jujur gitu dan mau datang ke kantor polisi biar anak-anak kita bisa pulang. Ternyata Pak RT-nya nggak mau untuk jujur. Ada upaya lain misalnya ketemu dengan keluarganya yang lain dari Pak RT, tolong dong Pak RT sampaikan itu, jangan berbohong, misalnya seperti itu. Enggak. Lalu apa yang dilakukan? Adanya Pak RW aja. Oke, Pak RW bilang apa? Waktu itu sebelum ke rumah Pak RT, kami ke rumah Pak RW dulu, Pak, karena minta pendampingan. Nah terus Pak RW nganter dan Pak RW juga ikut di situ, tahu semuanya Pak RW. Pak RW tahu waktu nganterin, tapi waktu kejadian kan Pak RW nggak tahu.
Kejadian di mana Pak? Waktu anak-anak tidur-tiduran versi ibu dan keluarga, Tidak tahu. atau sesungguhnya mereka memang ada di TKP? Kan tidak ada yang tahu, Bu. Iya, tidak tahu. Tapi tetangga semua tahu dan dari teman-teman mereka juga tahu Pak. Tetangganya Pak RT. Iya, Tetangga Pak RT pada waktu itu dimintai keterangan, baik di penyidikan, penuntutan, di jaksa misalnya, atau di pengadilan. nggak ada. Cuma yang dibawa teman tidurnya anak-anak yang terpidana itu. Jadi waktu itu malam hari itu versi ibu nih ya, saya katakan versi ibu karena kan saya belum tahu mana yang benar ini. Iya, Versi ibu waktu itu ke-8 terpidana, waktu itu masih tersangka mungkin, itu tidur-tiduran di rumah Pak RT. Apa yang dilakukan dari jam 10 malam sampai pagi, betul? Bisa cerita, Bu? yang tidur di rumah Pak RT itu bukan 8 Pak, 5. Siapa aja, Bu? Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Supriyanto, Jaya, dan Eka Sandi. Ibu adalah kakak dari Supriyanto Iya, yang sekarang terpidana seumur hidup iya di Pak. penjara, oke? Iya, Dan 5-5 yang tadi Ibu sebutkan semuanya terkena penjara seumur hidup. iya Pak. Karena menurut Ibu pernyataan Pak RT yang bohong. Iya. Kenapa Ibu melaporkan sekarang? Ya karena 2016 itu nggak ada siapa-siapa Pak. Kita orang kecil mau lari kemana? Kita, sedangkan itu kasusnya kasus polisi, yang dibunuh anak polisi, dan yang membunuh juga katanya anak polisi Pak. Itu katanya kan, Bu. Iya. Artinya belum tentu benar. Tapi Iya. Ibu yang dengar seperti itu. Iya. Oke, kita singkirkan dulu soal itu. Tapi kenapa Ibu baru melaporkan sekarang? Pada waktu itu mungkin ada Ibu katakanlah dalam tanda kutip ya, mentok, nggak bisa ketemu Pak RT, mungkin mencari yang lain, keluarga yang lain dan seterusnya. Udah Pak, udah ada saksi itu dari yang tidur aja, tapi nggak didengarkan dan sidangnya juga tertutup Pak. Ibu nggak pernah tahu sidangnya. Nggak pernah tahu. Ibu hadir terus. Hadir terus, Berdiri di mana waktu itu, Bu? Di depan pintu atau di luar pagar misalnya? duduk di bawah pintu sambil mendengarkan, telinga dicorongin ke lubang pintu sedikit. Berapa orang yang seperti itu? Semua Ada semua keluarga. datang, semua keluarga. Jadi lebih dari 10 orang karena kan satu keluarga mungkin satu Iya, terdakwa pada waktu itu mungkin lebih dari satu orang lebih, kan. lebih Jadi semuanya menyorongkan Enggak. telinganya ke pintu pengadilan. bergantian. Tapi semuanya mendengarkan dari pintu sambil cari tahu apa yang dibicarakan di dalam. Apa yang Ibu dapatkan waktu itu yang Ibu ingat? Pas waktu itu yang saya ingat, Pak RT tidak mengakui kalau salah satu terpidana itu keponakannya Pak. Salah satu terpidana adalah keponakan Pak RT. Iya, Sebentar, siapa itu, Bu? Supriyanto. Sebentar, berarti Ibu ada hubungan saudara dengan Pak RT Iya. Abdul Pasren. Iya, Gimana ceritanya? itu uwa Siapanya? saya. Paman. Uwa, Iya, Uwa tuh paman ya. iya. Jadi hubungannya gimana? Ayah, ibu, Istrinya Bapak Pasren itu ibunya kakak beradik sama ibunya ibu saya kandung, kandung. sama ibunya ibu. Iya, Oh, jadi ibunya ibu ini kakaknya Iya. Pak RT. bukan, jadi Istrinya, sorry. ibunya istrinya Bapak Pasren sama ya nenek kakak adik. Oh, nenek. Oke, baik. Neneknya saudara kandung. Iya. Kan logikanya kalau saudara kandung nggak mungkin menjebloskan keluarga sendiri, Bu. Nah itu kenapa ini menjebloskan Pak? Bukan, pertanyaan saya jangan-jangan Pak RT-nya benar. Enggak, saya tetap yakin. Kenapa Ibu yakin seperti itu? Ya karena saya yakin adik saya nggak ngelakuin seperti itu Pak. Nggak, artinya begini, ini kan versi dari pengakuan adik Ibu Supriyanto itu. Iya, Tapi kan ada saksi yang lain ya, Ibu katakan tetangga. iya. Ada beberapa tetangga yang mengatakan hal yang sama dengan para terpidana itu pada waktu itu tersangka, bahwa mereka memang betul tidur-tiduran di situ. Minimal 10 Pak. 10 tetangga melihat itu dan 10 tetangga itu tidak pernah dihadirkan dalam saksi Tidak, di persidangan maupun penyidikan. iya, Ibu yakin dengan jawaban Ibu? yakin. Jadi hanya Pak RT saja, terus kemudian Liga Akbar. Kalau Lik Bakbar nggak kenal sih Pak. Iya. Ya ini kan mirip, berarti kan apa yang disampaikan oleh Liga Akbar kemudian ditarik. Dia mengaku sekarang bahwa itu kebohongan. Iya, Pak RT juga Ibu tuding sebuah kebohongan. iya, Tapi kita belum tahu mana yang benar. iya. Bahwa apa yang terjadi Ibu yakin itu adalah kedustaan dari Pak RT Abdul Pasren. Itu yang Ibu yakini. Oke, sahabat dimanapun saudaraku berada, menyedihkan memang kalau mendengarkan pernyataan dari ibu.
menghadapi pra-peradilan bagi Setiawan ini. Mudah-mudahan semuanya akan terkuak dan para terpidana ini akan juga mendapatkan keadilan yang semestinya. Terima kasih. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.